sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus, yang heran dan berkuasa, berfirman oleh kuasa Roh-Mu kepada umat. Kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, bersyukur, berterima kasih kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang sudah melakukan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di pagi hari ini. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami menyatakan bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau yang terus tetap setia menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang kalau kami di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicara dengan kami. Dan hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah hikmat mereka daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagian hamba. Sehingga ketika firman Tuhan yang disampaikan, sungguh kami semua diberkati. Dan kami terus diberikan kekuatan dalam mengiring Tuhan, dalam mengikuti Tuhan. Puji Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus. Berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Salam. Suaranya kedengaran? Pagi, Salam. Itu ya, Bu Wen. Feedback, Bu. Bentar ya. Masih feedback? Sudah. Masih feedback, Bapak Ibu? Sudah tidak, Bu. Ya, lanjut. Selamat pagi, Salam semuanya, Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Karena waktunya yang singkat, saya langsung saja buka kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Nah, ini ayat yang sudah sering mungkin dibawakan dan bahkan kalau di jemaat kini baru didengarkan, ini bahkan baru dibacakan kemarin. Saya terberkati dengan ayat ini dan saya ingin membawakan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat 12 sampai yang ke-19. Kita akan baca secara bergantian, saya akan baca ayat yang ke-12. Bapak Ibu, para mahasiswa yang ada di Zoom, membacakan ayat yang ke-13, di ayat 19 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan,
keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Bersama-sama 1, 2, 3. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Amin. Demikian jauh pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di konteks sebelumnya, ya, sebelum ayat ini muncul, kita melihat ada peristiwa, ya, mujizat yang dikerjakan. Mujizat kebangkitan Lazarus dari kubur yang dikerjakan oleh Yesus Kristus pada saat itu. Dan ini menjadi berita yang sangat luar biasa dan menyebar ke berbagai daerah, bukan hanya di Betania, bahkan di sekitarnya dan juga di Yerusalem. Dan hal ini juga menggemparkan sebagian orang, ya, pada zaman itu. Melalui peristiwa ini juga banyak orang yang menjadi percaya. Nah, peristiwa kebangkitan Lazarus dari kubur banyak orang menjadi percaya. Dan hal ini menjadi kekhawatiran bagi orang-orang Farisi, bagi ahli Taurat pada zaman itu. Nah, sehingga ketika melihat hal itu, mereka mulai merencanakan sesuatu untuk membunuh Yesus. Kalau kita lihat di konteks sebelum ayat ini, yang tadi kita baca. Dan bukan hanya Yesus saja, mereka juga berusaha, ya, membuat siasat untuk membunuh Lazarus juga. Nah, kenapa? Karena dari kebangkitannya dari kubur membuat sekali lagi banyak orang percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita lihat orang yang percaya tadi di sini, bahkan di Yerusalem dikatakan ketika mereka percaya akan apa yang dikerjakan oleh Yesus, mereka menunjukkan respon yang sangat-sangat luar biasa, ya, sebagai penghormatan kepadanya. Dan respon tersebut bukan karena disuruh, karena dipaksa, tidak. Ini melainkan inisiatif mereka sendiri, dari hati mereka sendiri. Sehingga ketika mendengar Yesus dalam perjalanan, mereka semua mulai mengambil daun-daun palem. Nah ini, untuk apa mereka menyongsong Yesus? Dengan seruan yang dahsyat, Hosana, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Nah, dan hal ini juga merupakan nubuatan dari Nabi Zakaria kalau kita lihat di perjanjian lama. Begitu. Nah ini respon yang sungguh luar biasa yang diberikan orang-orang pada zaman itu. Ketika mereka percaya dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus. Nah, dari firman Tuhan pagi hari ini, maka saya memberikan tema buat kita dari konteks firman Tuhan yang baru kita baca. Tema kita adalah Yesus layak dipuji dan dimuliakan. Sekali lagi, Yesus layak dipuji dan dimuliakan. Yesuslah satu-satunya yang layak untuk dimuliakan, dipuji. Dan dia terlalu layak untuk menerima itu. Kenapa Yesus harus layak dipuji dan disembah, bahkan dimuliakan? Nah, pagi hari ini saya akan membagikan ada 3 hal buat kita. Kenapa Yesus harus layak dipuji dan dimuliakan? Yang pertama, Yesus layak dipuji dan dimuliakan karena dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Amin. Yesus Tuhan yang dahsyat, Yesus Tuhan yang hebat. Maka Yesus layak untuk dipuji bahkan dimuliakan. Karena dia adalah Tuhan. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang berusaha untuk mengajarkan penolakan akan ketuhanan Yesus. Baik itu berasal dari kalangan Kristen sendiri, bahkan kalangan non-Kristen. Dan ini bukan hal yang baru. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi konteks firman Tuhan, di zaman Yesus pun sudah terjadi hal itu. Penolakan terhadap Yesus karena menyamakan dirinya dengan Allah.
Jadi bukan hal yang baru lagi buat kita. Kalau kita lihat sekarang ini, sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang bodoh, bagi saya ini bodoh, dan selalu dipakai untuk menyerang kekristenan. Sering ditanyakan, mana buktinya bahwa Yesus itu Tuhan? Atau mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Nah ini, pagi hari ini lewat firman Tuhan ini, saya mau sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terlalu banyak ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan akan ketuhanan Yesus. Baik itu dari perkataan Yesus sendiri, bahkan dari perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat yang dia kerjakan, dia lakukan. Dan juga para rasul juga mengakui itu. Kita bisa lihat di Yohanes pasal 1 ayat 1-4, Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 13 ayat 13. Terlalu banyak ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi dia bukan manusia yang dituhankan. Dia Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Dan Yesus juga tidak perlu pengakuan dari manusia untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Manusia mengakui atau tidak, dia tetap Tuhan karena pada dasarnya dia memang Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau ada yang menolak akan ketuhanan Yesus, ada yang tidak percaya karena itu, tidak akan merubah status Yesus berubah menjadi manusia. Dia akan tetap menjadi Tuhan. Yesus tidak baru menjadi Tuhan ketika dia ada di bumi ini. Ketika dia datang menjadi manusia, maka dia baru menjadi Tuhan. Tidak. Yesus juga tidak menjadi Tuhan ketika dia dibaptis. Yesus tidak baru menjadi Tuhan ketika dia bangkit dari kematian. Yesus tidak baru menjadi Tuhan ketika dia naik ke surga. Keilahian dan ketuhanan Yesus sudah ada di dalam kekekalan. Jauh sebelum itu semua terjadi. Jadi pada pagi hari ini, kenapa Yesus layak dipuji dan dimuliakan? Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi pagi hari ini kembali ke tema kita, Yesus layak dipuji dan dimuliakan. Yang pertama, karena dia adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan. Ini harus kita pegang dan tetap teguh, mempercayai bahwa dia adalah Tuhan. Para mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihi, jangan mudah terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti di atas tadi. Ya, mari perlengkapi dirimu dengan pengetahuan-pengetahuan Alkitab. Pengetahuan-pengetahuan firman Tuhan. Sehingga ketika datang pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti ini, kalian bisa mengkantornya. Ya, jangan bingung. Ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, oh iya, mana ya buktinya? Sebagai mahasiswa teologi, perlengkapi dirimu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika datang pertanyaan, kamu bisa untuk menjawabnya. Dan jawaban itu pastikan memberikan mereka pengetahuan, pengertian yang baik. Dengan percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Dengan cara apa? Ayo terus baca Alkitab. Sering-sering baca Alkitab, mahasiswa-mahasiswi. Jangan baca Alkitab hanya ketika beribadah. Tapi pastikan setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Amin. Amin. Iya, baca firman Tuhan. Nah ini yang pertama, kenapa Yesus layak dipuji dan dimuliakan karena dia adalah Tuhan. Maka yang kedua, kenapa Yesus layak dipuji dan dimuliakan? Yang kedua adalah karena dia adalah Raja. Selain sebagai Tuhan, Yesus juga adalah Raja. Nah ini sesuai dengan nubuatan para nabi sebelumnya, baik Nabi Zakaria bahkan Yesaya. Mengatakan bahwa Yesus adalah Raja. Kalau kita baca konteks firman Tuhan ini juga sebenarnya merupakan penggenapan janji akan kedatangan Mesias. Ya. Kedatangan Sang Mesias. Mesias berarti diurapi, yang diurapi. Nah, berbicara mengenai diurapi, saya pernah ditanyakan begini, saya punya teman yang Muslim, dia pernah bertanya ke saya begini. Kalau Yesus dijadikan Tuhan, karena dia disebut sebagai Mesias,
Maka apa bedanya dengan Daud dan Saul yang juga diurapi ketika menjadi raja? Nah ini pertanyaan yang diberikan kepada saya sebelum saya kuliah. Saya masih SMA diberikan sama teman muslim saya yang mengatakan kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia disebut sebagai Mesias, apa bedanya dengan Saul dan juga Daud? Bukankah mereka juga diurapi Tuhan ketika menjadi raja? Saya berdiam sejenak, kemudian saya berpikir. Dan saya menjawab, jelas berbeda. Ya. Saya bilang jelas berbeda dan sangat-sangat jauh berbeda. Gelar Daud dan Saul sebagai raja bersifat terbatas, ya bersifat sementara. Dan Daud dan Saul menjadi raja hanya di Yehuda dan Israel. Tetapi Yesus sebagai raja tidak pernah terbatas dan bersifat kekal. Yesus tidak hanya menjadi raja untuk Israel. Yesus menjadi raja buat semua bangsa yang ada di dunia ini. Dan gelar Yesus sebagai raja tidak terbatas, bersifat kekal. Bukan hanya di dunia ini, bahkan ketika di surga pun dia tetap raja. Makanya dia disebut sebagai raja di atas segala raja. Gelar raja di atas segala raja hanya diberikan kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi jelas berbeda antara Daud dengan Saul. Diurapi menjadi raja berbeda dengan Yesus dan itu jauh sekali. Yesus dijadikan Tuhan bukan karena dilihat dari sebutan sebagai Mesias, karena dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Bukti bahwa dia Tuhan menyelamatkan, dia datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi sudah memang dia adalah raja, ya, dia adalah Tuhan. Pagi hari ini Yesus layak dipuji dan dimuliakan. Yang kedua, karena dia adalah raja. Selain sebagai Tuhan, dia adalah raja. Nah ini. Nah kalau Yesus sebagai Tuhan, dia juga sebagai raja. Ya, maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus bersaksi. Yang ketiga kita harus bersaksi. Pergi untuk menyaksikan kepada orang-orang di luar sana, kepada dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi, jangan malu, jangan takut untuk menyaksikan siapa itu Yesus. Sampaikan kepada orang-orang di luar sana yang belum tahu tentang Yesus. Katakan siapa Yesus sebenarnya. Dengan cara apa? Pergi memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, sampaikan siapa itu Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan dalam Matius 28 ayat 20 sampai 19 sampai 20, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah ini. Jadi dimanapun nanti kalian pergi, kemanapun kalian melangkah, sampaikanlah tentang Yesus. Apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidupmu? Apa yang sudah Yesus buat dalam hidupmu? Jadi pagi hari ini, kalau Yesus Tuhan dan Raja, maka yang ketiga, ayo kita pergi menyaksikan kepada dunia siapa itu Yesus. Sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Jangan pernah takut. Jadi nanti kalau berada dimanapun, baik itu di bis, dimanapun, ketika pergi bertemu dengan orang-orang, sampaikanlah siapa itu Yesus. Jadi kembali ke tema kita pagi hari ini. Yesus layak dipuji dan dimuliakan. Ada 3 hal. Yang pertama, karena dia adalah Tuhan. Yang kedua, karena dia adalah Raja. Dan yang ketiga, kalau kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, kita percaya bahwa dia adalah Raja, maka kita harus pergi memberitakan itu kepada setiap orang di luar sana. Sehingga melalui kesaksian kita, orang menjadi percaya dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia juga mendapatkan kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan berikan, Tuhan janjikan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta dengan kasih Bu Proli untuk memimpin kita dalam doa.